kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Menjadi wanita yang serupa dengan Kristus, atau menjadi wanita seperti Kristus itu seperti apa? Saudara, salah satu tujuan kekristenan itu bukan hanya diselamatkan. Sebab kalau tujuannya hanya sekedar diselamatkan, maka setelah terima Yesus, dibaptis, keluar dari baptisan, naik ke surga. Ternyata, saudara-saudara, setelah kita diselamatkan, kita harus menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristuslah, itu yang sesungguhnya kekristenan. Inti yang sesungguhnya, tujuan yang sesungguhnya, kerinduan yang sesungguhnya, menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi seperti pendeta, saudara. Bukan menjadi seperti tokoh terkenal atau idola. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan. Mengapa? Kita mengidolakan salah satu tokoh misalnya. Kita tidak ingin seperti dia. Kenapa? Karena setiap manusia yang namanya manusia pasti telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Jadi banyak cacatnya, banyak mengecewakan. Itu sebabnya hidup kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena Kristus tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Kristus itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Kristus itu sempurna. Maka kita harus menjadi seperti Kristus. Pertanyaannya, Pak Bin, saya ingin menjadi seperti Kristus. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini jawabannya. Filipi pasal ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Selama saya khotbah, saya minta ayat ini ditayangkan terus. Ya. Setelah selesai ibadah ini, ayat ini tetap harus ada di otak kita terus. Filipi pasal 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama di depan ini. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Garis bawahi kata aku, kata Paulus, menjadi serupa dengan Dia, yaitu Kristus dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kekristenan. Bagaimana caranya? Lihat, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi kalau kita ingin serupa dengan Kristus, tahap pertama harus apa? Mengenal Dia, atau mengenal pribadinya, personnya, yaitu Dia Allah yang hidup. Mengenal Dia, jadi punya pengalaman bersama dengan Yesus. Yang kedua, mengenal kuasanya, kuasa kebangkitannya. Jadi bukan hanya sekedar mengenal Yesus, tapi kita mengenal kuasanya. Yang ketiga, mengenal apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal penderitaannya. Baru kita serupa dengan Kristus. Jadi serupa dengan Kristus apanya? Pribadinya, karakternya, kehidupannya, tindakannya, pikirannya, hatinya, seperti Kristus. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus bukan soal pribadinya, tapi soal kuasanya. Jadi bukan hanya jadi orang Kristen ke gereja, bolak-balik, tapi nggak ada perubahan apa-apa, karena nggak punya kuasa dalam Tuhan. Harus kenal kuasanya. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, kita harus apa? Turut penderitaannya. Itu yang ketiga. Persekutuan penderitaan. Nah, ketiganya ini saya akan jelaskan dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi siap-siap ya, jangan sampai oleng. Ayat ini dimulai dengan yang ku kehendaki. Jadi Paulus menghendaki, menginginkan. Dalam terjemahan aslinya kurang lebih bunyinya begini. Satu-satunya yang kuinginkan, satu-satunya yang kuinginkan yaitu serupa dengan Dia. Itu saja satu-satunya yang diinginkan. Kalau kita gimana? Yang saya inginkan Pak Bin, banyak. Kalung, emas, pakaian bagus, rumah, villa,
itu. Tapi Paulus yang ku kendaki satu-satunya itu inginkan ada menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus ada 3 tahap, yaitu mengenal Dia, mengenal kuasanya, dan mengenal penderitaannya. 3 ini baru lengkap. Sebab banyak orang mengenal Dia tapi tidak punya kuasa. Banyak orang mengenal Dia lalu punya kuasa tapi tidak mau menderita, tidak mau pikul salib. Nah, ini tidak sempurna keserupaan dengan Kristus. Kalau kita ingin serupa dengan Kristus, ya harus ketiga-tiganya. Mengenal pribadi Kristus, mengenal kuasa Kristus, dan mengenal penderitaan Kristus. Saya ingin mulai dengan kata mengenal. Kata mengenal di sana tertulis ginosko. Ginosko itu mengenal secara pengalaman. Mengenal karena berjumpa. Mengenal secara pribadi. Mengenal pikirannya, hatinya, perasaannya. Mengenal karena dia dapat keuntungan. Mengenal karena dia disayang atau dia menyayangi. Mengenal karena dia dapat disukacitakan, dibahagiakan. Mengenal di sana ginosko, pengalaman hidup. Jadi saudara, menjadi Kristen itu bukan soal definisi. Menjadi Kristen itu bukan soal ke gereja. Menjadi Kristen itu bagaimana kehidupan kita dibuktikan lewat kehidupan kita, pengalaman bersama dengan Kristus. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sebetulnya memiliki pengenalan yang berbeda. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang paling umum kata mengenal itu. Yang satu suniemi, ulangi 1, 2, 3, suniemi, 1, 2, 3. Suniemi. Bukan supermi ya, suniemi. Suniemi ini mengenal karena alamiah, mengenal secara alamiah. Nih, lihat saya. Ini ada ibu-ibu nih di Citra 1 mengandung. Dia orang Kristen, maka sebelum lahir aja itu anak udah Kristen. Sebelum lahir aja masih di kandungan udah diajak penyembahan, diajak Natal, Paskah. Jadi sebelum lahir tuh, waktu lahir cerot langsung lihat pohon Natal, udah langsung Kristen dia. Ini namanya mengenal Kristus tapi karena keturunan alamiah. Misalnya kita keturunan dari orang Kristen, dari orang Yahudi terus Kristen lagi, saudara-saudara. Kita misalnya lahir di daerah Kristen, misalnya kayak Ambon, Manado dan sebagainya. Itu kita udah lihat pohon Natal. Bahkan orang yang bukan Kristen pun kalau di Manado tahu nggak Yesus Juru Selamat? Tahu. Tahu. Nah, itu namanya Kristen alamiah. Lahir pun dia sudah Kristen, belum lahir pun dia udah Kristen, sudah lahir dia udah Kristen. Pertanyaannya, apakah dia punya pengalaman bersama dengan Yesus? Belum tentu. Apakah dia bertobat? Belum tentu. Apakah dia lahir baru? Belum tentu. Apakah dia penuh kasih? Belum tentu. Kenapa? Karena hanya suniemi, mengenal secara alamiah. Karena kelahiran, karena keturunan dan sebagainya. Siapa yang begini? Banyak juga dari kita ya, keturunan ya, karena lahir. Nah, kekristenan yang begini bukan mengenal dia dengan baik, gampang mundur, gampang kecewa, gampang ngambek, dikit-dikit pengen resign, dikit-dikit mau nggak mau ke gereja itu lagi, pindah gereja, di tempat gereja baru ketemu lagi pendeta yang ngeselin, pindah lagi. Ketemu istri pendeta lebih ngeselin dari istri pendeta yang lama. Kayak mau mati berdiri dia. Akhirnya setelah mati dia nggak masuk surga. Kenapa? Hanya suniemi. Sebetulnya ke gereja tapi nggak ketemu Tuhan, nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu suniemi, mengenal secara alamiah. Yang kedua, epistamai, ulangi, epistamai, 1, 2, 3, epistamai. Epistamai itu mengenal secara general, mengenal secara umum. Secara umum itu lewat apa? Lewat
belajar lewat nonton YouTube, TikTok juga. Kita dengerin khotbah terus sepanjang hari di TikTok, makanya jadi TikToker. Kita benar dari YouTube, YouTuber jadinya kita. Ya, kalau kehujanan, ya bubar. Saudara-saudara, nah itu kekristenan mengenal secara epistemai. Banyak belajar, baca buku, banyak dengar khotbah, sering ke gereja, otomatis tuh kepalanya penuh dengan doktrin. Allah Tritunggal adalah tahu. Keselamatan adalah secara doktrinal tahu, saudara-saudara. Padahal dia sendiri belum tentu diselamatkan. Belum ketemu Tuhan gimana, saudara-saudara? Siapa yang begini? Siapa yang begini? Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Siapa yang begini? Paulus salah satunya. Paulus itu soal belajar, keren. Dia keturunan dari bangsa Yahudi, Sunemi dia. Tapi dia juga pembelajar. Dia ahli Taurat. Karena dia mazhabnya Farisi. Jadi dia rajin belajar. Tapi mengenal Tuhan enggak? Tidak. Dia membunuh orang, menganiaya orang. Dia pikir itu menyenangkan hati Tuhan. Dia menghambat kekristenan. Dia pikir itu menyukakan Tuhan. Dia pikir itu ibadah. Tapi waktu ketemu Tuhan di jalan Damsyik, dia baru tahu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ternyata yang dia perbuat, dia pikir ibadah, ternyata menganiaya Tuhan. Ini yang disebut epistamai. Ke gereja sih, kalau soal doktrin tahu banget. Kalau soal historika sejarah tahu banget. Kalau soal Alkitab sih cerdas cermat, juara terus. Saudara. Ya. Kalau soal melakukan ibadah paling pinter, di depan paling keren, saudara-saudara. Tapi sebetulnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu Kristen yang nunggu pertolongan. Kalau ditolong gua ke gereja, nggak ditolong, maaf ya. Ini sebetulnya nggak ketemu Tuhan. Yang begini, Kristen diakonia namanya. Saya punya kawan, begini juga pernah punya kawan. Pendeta juga. Dia orang kaya karena dia memang pendeta tapi pengusaha. Itu sebabnya dia ingin memberkati orang banyak. Karena uangnya melimpah, tidak berseri duitnya, banyak duitnya. Maka dia kumpulin orang yang susah. Mulai dari 30 orang, 50 orang. Selesai ibadah, dikasih 50.000. Cuma tepuk tangan, duduk dengar firman Tuhan, dikasih 50.000. Senangnya bukan main. Akhirnya dari mulut ke mulut juga terus diberitahu yang lain-lain. Kumpullah orang bisa 450 orang satu kali ibadah. Jadi kasih duit. Kali ini kan 50.000 kali 450 berapa duit itu? Gak usah dihitung, itu bukan duit saudara. Gitu. Lama-lama karena situasi global merosot, itu keuangan dia juga jatuh. Dia mulai umumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah minggu depan hanya dikasih 25.000 ya. Saudara tahu? Hilang setengahnya. Karena dia uangnya merosot, perusahaannya merosot lagi. Saudara-saudara, diumumkanlah, Bapak Ibu, untuk minggu-minggu yang akan datang akan dikasih 10.000 saja. Mulailah datang cuma 40 atau 50 orang. Akhirnya karena merosot terus, saudara-saudara, untuk kemurnian pelayanan dan kemurnian pengiringan kita akan Allah, minggu depan tidak dikasih uang diakonia. Saudara tahu? Yang hadir cuma satu, pendetanya. Ini namanya Kristen diakonia. Maaf ya siapapun saudara, jangan tersinggung ya. Jangan mengandalkan manusia. Saudara kecewa. Saat 50.000 dijadikan 25.000 aja kecewa. Itu Kristen diakonia.
Ada lagi Kristen teladan. Dia meneladani orang lain, meneladani pendetanya. Kalau Kristen yang serupa dengan Kristus kan meneladani Kristus. Ini Kristen teladan, melihat pendetanya. Oh, pendeta gua itu baik sekali. Makanya gua ke gereja nih, pendeta gua baik. Tapi waktu ngeliat pendetanya nggak baik, kayak sila mulai. Pendeta gua ternyata gila juga. Dia tinggalin Tuhan. Pendeta gua baik. Iya, pendeta lu mau gua juga tahu baik lah lu. Gua sih nggak baik, pendeta gua yang baik. Nah, ini namanya belum serupa dengan Kristus. Pendetanya ngikuti serupa dengan Kristus, dianya ngikutin pendeta. Nah, ini salah nih. Makanya dia selalu kecewa hidupnya. Yang lebih ngeri lagi adalah orang Kristen pelayanan. Begitu sibuknya pelayanan di gereja, dia lagi pergi ke lansia, dia lagi ketemu. Pergi ibadah WBI, dia lagi ketemu. Di Litret, ketemu dia lagi. Terus. Nah, di ibadah Padang, dia lagi. Pelayanan terus pokoknya. Sepanjang kehidupan pelayanan. Begitu sibuknya pelayanan, sampai lupa berdoa, lupa bersekutu, lupa ketemu Tuhan. Makanya nggak pernah serupa dengan dia. Sibuk terus. Ada yang di sini nggak begitu? Di akhir zaman banyak. Di akhir zaman banyak. Mereka teriak begini, Tuhan, bukankah aku mengusir setan-setan demi namamu? Ini kan orang yang pelayanan hebat berarti. Bukankah kami ini menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan-setan, melakukan mujizat demi namamu? Pada hari itu juga aku berterus terang kepadamu, kata Tuhan. Enyahlah engkau dari hadapanku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal. Aku tidak ginosko. Tidak mengenal kamu. Kalau orang berbuat mujizat kan pasti kenal Tuhan lah. Tapi arti mengenal di sini, kamu tidak pernah menguntungkanku. Kamu tidak pernah menyenangkanku. Kamu tidak pernah membahagiakanku. Kamu bikin. Nah, ini Kristen pelayanan nih. Pelayanannya nonjol tapi Tuhan gak kenal. Stres gak begini? Stres. Udah capek-capek keringetan khotbah. Udah capek-capek main drum sampai bolong-bolong saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata, "Iya, aku tidak mau." Wah, itu kan sedih banget. Kenapa? Karena terlalu sibuk pelayanan sampai tidak sibuk dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau nanya, apa jahatnya? Ngusir setan apa jahatnya? Enggak jahat kan? Tapi Tuhan berkata, kamu sekalian pembuat kejahatan. Menyembuhkan orang, jahat nggak? Ngusir setan? Kalau ngusir saudara itu jahat. Ini ngusir setan, jahat nggak? Jahat ternyata. Kok bisa jahat, Papi? Lihat kalimatnya. Bukankah kami? Dia merasa bahwa itu dia yang melakukan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Padahal kuasa mengusir setan dari siapa? Dari Tuhan. Bukankah kami mendoakan orang sakit sembuh? Yang menyembuhkan orang sakit siapa? Tuhan, bukan lu. Makanya orang-orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan, kalau lagi marah ngomongin ini. Tahu nggak ini gereja? Kalau nggak ada gua di gereja hancur nih. Tahu nggak saudara? Ini ada gua aja di gereja. Nah, ini orang yang sombong nih. Allah tidak mengenal orang begini. Tapi sebenarnya kalau ngomongnya begini, ini gereja nih, kalau nggak ada gua di gereja, kurang satu. Nah, itu benar. Itu benar. Kurang satu. Tapi kalau ini gereja, kalau nggak ada gua, nggak jalan nih. Waktu dia belum lahir, gereja udah ada. Tetap jalan. Sombong amat dia. Nah, orang yang serupa dengan Kristus, mengenal Kristus secara pribadi,
itu semakin rendah hati, bukan semakin sombong, katakan amin. Semakin berkarakter Kristus, katakan amin. Nah itu penting sekali, saudara-saudara. Dia tidak tergoda oleh uang. Dia hanya ingin serupa. Yang satu-satunya kukendaki, aku ingin serupa dengan dia. Aku tidak ingin uang, tidak ingin diakonia, tidak ingin hal-hal lain, terkenal, punya jabatan, pelayanan hebat. No, aku ingin serupa dengan dia. Itulah kekristenan. Sebab banyak orang ke gereja tuh, saya pengen kaya. Ke gereja pengen kaya. Ke Gunung Kawi aja. Supaya sembuh. Ya kalau mau sembuh ke dokter lah. Emang betul Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa memberkati dengan kekayaan. Katakan amin. Tapi bukannya itu tujuannya. Tujuan kekristenan paling utama menjadi apa? Serupa dengan Kristus dong. Amin. Lalu saudara pulang nih. Ibu-ibu pulang. Pi. Tadi Pak Apin khotbah. Mami harus serupa dengan Kristus. Mi, Papi nanya Pi, Mami udah serupa dengan Kristus belum? Itu suami saudara. Serupa dari mana? Dari Hongkong. Kalau suami sampai ngomong begitu, berarti kita ke gereja bolak sama aja. Udah bolak gak bisa balik lagi. Harus apa? Berubah menjadi seperti Kristus, katakan amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Joko. Kita harus ginosko, mengenal Tuhan. Yang betul-betul pengenalan kita akan Tuhan menguntungkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, membahagiakan Tuhan. Gimana caranya? Sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan terlalu sibuk, saudara-saudara. Sibuk nyariin duit, saudara-saudara. Padahal duit juga dicariin gak dapat juga. Dari dulu tuh, udah dapat juga dibuang lagi. Sediakan waktu untuk ketemu Tuhan. Sebab kalau kita sediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan, kita semakin kenal Tuhan. Tapi terlalu sibuk kita gak bisa kenal Tuhan. Jangan hanya epistamai. Kita kenal Tuhan hanya secara pengetahuan. Kita sering nonton bola, kenal Ronaldo. Kita sering nonton basket, kenal Michael Jordan atau Kelly. Itu Cristiano Ronaldo. Kita kenal dia nggak pernah kenal. Karena kita epistamai. Kita cari ke gereja Tuhan. Kita pikir kita kenal Tuhan. Jangan bilang, gua gak kenal dulu. Aku celakaan. Maka perlu ginosko, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, mengenal kuasanya. Jadi Kristen bukan hanya teori, tapi bagaimana membuktikan kuasa Allah dalam hidup kita. Saya mau tanya nih, apakah ibu-ibu percaya bahwa Yesus itu betul-betul penolong? Percaya nggak? Pertanyaannya, pernahkah ditolong oleh Yesus? Nah itu pengalaman. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang bisa menjawab doa saudara. Katakan amin. Pernahkah engkau berdoa lalu mendapat jawaban Tuhan? Itu pengalaman kuasa namanya. Ibu-ibu percaya bahwa setan-setan takluk dalam nama Yesus. Pernahkah usir setan atau diusir setan? Itu pengalaman. Cuma ada banyak orang Kristen sebetulnya tidak serupa dengan Kristus. Kelihatannya keren, Allah itu berkuasa, tapi hidupnya putus. Kedip mata putus asa. Lalu berkata dalam hati, gua sebelum Kristen begini, setelah jadi Kristen begini. Cuma tambah tua aja, rambut tambah tua. Dulu sebelum Kristen gua pelit, sampai sekarang gua lebih pelit. Ada perubahan itu. Enggak semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Jenderal K itu, Jenderal Kunyuk namanya. Setan belang itu. Ya kita harus serupa
Dalam apa? Kuasanya. Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Kristus sudah bangkit mengalahkan setan. Kristus sudah bangkit mengalahkan penyakit, kelemahan, dosa. Kristus sudah bangkit mengalahkan segala pergumulan. Kita juga harus menang. Kita juga harus bangkit. Punya kuasa itu. Kristus memberikan kuasa kita sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita ini punya kuasa. Saya punya anak 2, dulu kecil. Lebih gede dari saya. Waktu kecil Josia, itu kecil. Umur 2 tahun. Mbak kami itu gede gemuk. Mbak kami suka nyetrika dan nyuci ngepel. Tapi Josia itu anak saya. Mbak! Itu mbak kucuk datang. Lalu disuruh, Mbak tolongin ini. Itu mbak ngikutin. Yailah anak kecil nyuruh orang tua yang gede. Segede gajah gitu. Ini anak kecil gitu. Nyuruh, kenapa? Lihat dulu anak siapa itu. Makasih mbak takut sama saya. Kalau enggak, tak potong lagi. Sama. Walaupun kita anak Tuhan yang kecil mungkin, yang lemah, biasa saja. Tapi karena kita anak Allah, setan pun takluk dalam nama Yesus. Penyakit pun takluk dalam nama Yesus. Kuasa kelemahan segala pergumulan dikalahkan dalam nama Yesus. Kita punya roh yang membuat kita menang. Kenapa? Kita anak Allah. Karena kita anak Allah, semangat. Karena kita anak Allah, senyum. Walaupun gigi nggak rata. Karena kita anak Allah, ayo bergairah dalam hidup. Jangan putus asa. Atau jangan kalah dengan masalah. Ayo hadapi. Saya mengisahkan satu kisah. Ini kejadian nyata, tapi saya tidak sebutkan nama sesungguhnya orang ini. Tapi biasanya kalau saya khotbah, dia yang bersaksi. Satu saat dia berjumpa dengan Tuhan. Ini bukan sunyemi, epistamai, tapi ini betul-betul ginosko, ketemu Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Tapi dia ingin setelah mengenal Tuhan secara pribadi, dia ingin mengenal kuasanya. Ini ke tahap berikutnya kan orang Kristen, bukan hanya dibaptis atau kenal Kristus, tapi harus kenal kuasanya. Dia berkata kepada keluarganya, om, tante, papa, mama, saya sekarang udah Kristen. Waduh, marah sekali. Karena dia keturunan bangsawan. Jadi marah sekali. Ayah, pamannya, semua orang-orang penting. Nah, anak ini jadi Kristen. Marahlah dia. Ada satu kakak atau pamannya, itu punya pistol, tembak kepalanya. Duel! Gitu. Tapi gak bunyi. Untuk mencoba, dia tembak ke langit-langit. Duel! Bunyi! Dia kaget sendiri. Tapi ketiga kalinya dia tembak. Tidak! Nggak bisa. Ditembak lagi ke langit-langit. Bunyi! Saudara. Jadi dia menembak lagi juga males. Pasti itu bunyi lagi. Ini yang disebut pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan melindungi seseorang. Ini orang Kristen begini. Bukan orang Kristen abal-abal. Yang hanya ke gereja, besok marah. Ke gereja, besok benci. Ke gereja, besok kecewa. Ke gereja, besok resign. Ke gereja, terus mati. Bukan begitu, saudara-saudara. Akhirnya, karena papa, mama, dan saudaranya gak bisa bunuh dia. Akhirnya dia digencet antara. Jadi dia di papan diikat. Di atasnya papan lagi. Pakai dongkrak mobil. Sampai di sini keluar darah. Hidungnya keluar darah. Dari mata keluar darah. Bener-bener dihancurin. Bener-bener. Lu sangkali Kristus. Jangan percaya Kristus. Tapi dia berkata, aku sudah ketemu Yesus. Yesus itu kebangkitan dan hidup. Yesus itu hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu nyerahlah seluruh keluarga. Nggak bisa diubah. Akhirnya dilepaskan. Tapi istrinya menuntut cerai. Anaknya juga nggak mau benci ayahnya. Dan akhirnya semua hartanya diambil. Hak warisnya diambil. Namanya dicoret.
dari nama keluarga. Dia pergi ke Jakarta. Di Petamburan itu ada kuburan. Nah, ini bukan soal promosi kuburan. Di Petamburan ada pemakaman TPU namanya Kober. Dia tidur di situ sebelum dia kenal siapa-siapa. Dia pernah dalam kesaksian ngomong begini sambil bercanda. Orang tidur di hotel bintang 5 bahagia sekali dan senang, jadi sombong. Saya nih tidur langsung lihat bintang 1000. Karena dia tidur di kuburan, langsung lihat bintang banyak sekali di langit. Dan akhirnya saya sering ajak untuk ibadah, saya ajak untuk bersaksi, dan dia yang bersaksi, saya yang khotbah biasanya. Diam-diam dia berkata begini sama saya, Pak Ben, saya ini mencintai istri saya, sayang sama istri itu sebabnya saya berdoa siang malam pagi petang supaya istri saya bertobat. Padahal dia yang mengusir saya juga. Dia nuntut cerai, tapi saya mengasihi istri saya. Satu orang selamat, pasti seisi rumah tangga diselamatkan. Saya percaya itu. Diam-diam ternyata tanpa dia ketahui ini, istrinya, saudara-saudara, di tempat asalnya bertobat juga. Sama nasibnya, diusir juga, disiksa. Akhirnya pergi ke Jakarta. Dia bilang mau cari suaminya. Bayangkan cari suami satu orang di tengah jutaan orang di Jakarta. Itu Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, atau Jakarta Pusat, dia juga nggak tahu, nggak pernah ke Jakarta. Dan tidak ada lagi nomor telepon. Sejak diusir, dia hapus nomor teleponnya, dia nggak simpan lagi. Tapi istrinya sampai Jakarta ngomong begini, Tuhan, kalau Engkau Allah yang hidup, ini keserupaan dalam kuasa. Kalau Engkau Allah yang hidup, jawab doa saya. Ini namanya ginosko, pengalaman kuasa bersama dengan Allah. Tunjukkan suami saya ada di mana. Lalu Tuhan berkata kepada ibu ini, nah, besok hari kamu pergi ke perempatan A. Dikasih tahu namanya perempatan itu. Jam 6 pagi kamu teriak panggil suami, nama suamimu keras-keras. Saat jam 6 pagi di perempatan A. Dia nggak tahu perempatan A karena dia bukan orang Jakarta. Dia nanya sama yang lain, oh itu jauh di sana perempatan itu. Lalu dia pergi ke situ. Dia tunjuk jam 6 kapan gitu. Lalu jam 6 dia teriak, katakanlah nama suaminya Awaludin, bukan nama aslinya. Awaludin itu Udin yang awal. Kalau Kamarudin, kamar yang punya si Udin, Kamarudin. Nah ini Awaludin dipanggil, Awaludin. Itu suaminya dengar, karena dia lagi nyebrang persis di lampu merah, di tengah-tengah lampu merah itu. Dia tahu itu suara istrinya. Tapi dia berkata, gua ngehayal kali. Karena sering berdoa buat dia, merindukan dia, jadi gua ngehayal kayaknya nih. Dia terus jalan. Teriak lagi sih. Nah ini gua gak mimpi nih. Lalu dia teriaklah manggil istrinya. Ini bukan nama beneran nih. Katakanlah Munaro. Munaro! Akhirnya tahu itu Awaludin ada di mana. Akhirnya mereka berpelukan di tengah-tengah jalan di lampu merah. Itu salah satu kisah dia. Maka dia walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun saudara-saudara betul-betul diancam, dia tidak tinggalkan Tuhan. Kenapa? Ginosko punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan omdo atau asal mangat. Kita kan di Kristenan kita asal mangat loh. Nih, Kristen asal mangat ini kan begini. Ku mau sepertimu Yesus. Malaikat bilang, seperti Yesus. Seperti Yesus mana begitu? Kalau seperti Yesus nggak kayak gitu dong. Kata malaikat juga begitu. Kenapa? Kita sering asal mangat. Nyanyi cuap-cuap, cuap-cuap, cuap-cuap. Tapi cuap doang.
Gimana coba kekristenan begitu? Enggak serupa dengan Kristus. Akhirnya dia pelayanan suami istri ini, mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita tahu Yesus itu sumber jawaban doa kita, tapi jarang berdoa. Kita tahu Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas penyakit, tapi nggak pernah berdoa kalau sakit. Bahkan ketemu orang sakit aja nggak mau ngedoain orang sakit, takut ketularan. Dia tahu bahwa Yesus tuh berkuasa atas setan-setan, tapi kalau melihat orang kerasukan, kayak dia yang kerasukan, dia nggak mau ngusir setan. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak bertumbuh dalam kuasa. Padahal di situ tuh kita harus mengenal kuasa Roh Kudus tuh. Bukan hanya ditulis gede-gede di situ, Roh Kudus, woi, Roh Kudus. Padahal dirinya sendiri tidak memiliki kuasa itu. Kita kedip aja putus asa. Jadi harus bertumbuh dalam kuasanya. Kalau ingin serupa dengan Kristus, katakan amin. Saudara kalau mendengar wanita yang lain sakit, segera ya besuk ya. Harus supaya kuasa Allah dinyatakan. Kalau ada yang kerasukan, pokoknya di mana itu di mana. Langsung dia datang, usir setan. Kenapa? Supaya kuasa Allah dinyatakan dong. Jangan dia kerasukan, emang dirasain dia. Gue udah benci sama dia, biar mati dia. Nah ini kan nyumpain namanya. Bagaimana kuasa Allah? Nyata. Amit-amit. Nah yang terakhir. Ini belum jam 8 kan? Yang terakhir. Menjadi mengenal penderitaannya, persekutuan dalam penderitaannya. Kekristenan tidak lengkap hanya mengenal Kristus. Kekristenan tidak lengkap hanya mengenal kuasanya atau mengalami Kristus, mengalami kuasanya. Tapi kekristenan harus mengalami penderitaannya. Makanya Tuhan suruh apa? Pikul salib. Bukan pikul jeruk, pikul salib. Jadi ayo saudara-saudara pikul salib bukan hanya ngegemblok tas aja. Padahal itu pun nggak ada duitnya. Tapi kekeh banget itu tas digemblok. Ayo persekutuan penderitaannya. Saya mengisahkan sebuah kisah ya. Ada pendeta namanya John Bunyan. Orang yang terjun di dalam kekristenan, dia tahu John Bunyan itu pendeta yang luar biasa. Orang lumpuh dapat bertolong, buta dapat melihat. John Bunyan dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Tapi sebegitu benarnya dia ditangkap, dijeblosin ke penjara. Yesus kan segitu benarnya kan? Baik, nolong orang, kasih makan. Tapi ditangkap dan disalibkan loh. Jempunya kurang baik apa? Tapi ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bethlehem. Saat di penjara, dia ngomong begini nih. Ada saat-saat penderitaan. Ini kan mengenal penderitaan. Saat-saat aku menderita, saat itulah aku punya pengalaman mengerti penderitaan Kristus bagiku. Saudara tahu nggak Yesus menderita ini? Tahu ya? Segimana tahu? Segimana? Ceritain. Hanya orang yang pernah menderita yang tahu penderitaan. Semakin berat penderitaan, saudara semakin ngerti apa itu keserupaan dengan Kristus dalam penderitaan. Sebab kalau saudara punya utang lalu ditagih, gua menderita. Nah itu tidak mewakili penderitaan Kristus. Karena Kristus gak pernah punya utang. Dia memikul di atas kayu salib bukan karena kesalahannya sendiri. Kesalahan siapa? Kita semua. Dia menderita karena kebenaran. Kalau saudara punya utang ditagih, itu bukan karena kebenaran. Karena kebetulan utangnya terus. Kita maling ayam dipukulin, itu menderita karena kesalahan, bukan menderita keserupaan dengan Kristus. Beda. John Bunyan
itu menderita karena Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita menderita karena apa sih? Nonton YouTube lama-lama mata berekan, TikTok lama-lama mata redup. Terus karena nonton lama-lama jadi hilang harapan, kurang tidur. Lalu kalau jalan goyang, kamu kurang tidur kan? Lalu nyalahin Tuhan, Tuhan kenapa saya sakit? Kenapa saya sakit? TikTok. Ini nanya gua lagi. Ini orang ya nonton begitu sampai lupa makan, lupa istirahat loh, lupa tidur loh. Ya begini, saudara-saudara, saya di kantor nih. Ada seorang anak ngomong begini sama saya, Papi, tolong saya. Kenapa? Lepaskan saya, Papi. Lepaskan dari apa lo? Dia Kristen, udah Kristen, anak Tuhan. Saya sudah 3 tahun, Pak, tidur jam 3 pagi, jam 3 pagi. Karena itu nonton itu. Nonton TikTok, nonton drama Korea, drama China juga, kungfu juga. Ini tidur cuma 1-2 jam. Sekarang udah 3 tahun tidur cuma 1-2 jam. Badan goyang nggak? Badan goyang. Walaupun nggak goyang sebetulnya, tapi goyang sendiri dia. Karena kurang asupan, kurang istirahat kan? Ini serius loh saudara-saudara. Jeko itu usia 34 tahun meninggal. Kenapa? Karena nggak istirahat. Narkoba, seks nggak benar, peminum, makanya mati muda, 34 tahun meninggal. Kenapa? Karena dia menderita bukan karena Kristus, dibuat sendiri. Aku menjadi serupa dengan penderitaannya, berarti serupa dengan penderitaannya maksudnya apa? Menderita karena kebenaran, bukan menderita karena kesalahan sendiri, saudara. Sudah ngelamun aja tiap hari gak kerja, duit, gak ada duit, marah-marah, istri mau siram lah, mertua mau usir lah, terus menderita bagi Kristus. Menderita apaan itu? Kalau saudara kerja, saudara jadi suami yang baik, istri yang baik, lalu masih juga menderita karena kebenaran, itu namanya serupa dengan penderitaan Kristus. Ini hidup aneh-aneh, tapi menderita bagi Kristus. Malaikatnya geleng-geleng kepala. Saya mengutip perkataan J.C. Rowling. Orang mana itu? Orang Bojong Kenyot. J.C. Rowling. Ini dia ngomong tahun 1857. Berarti pada belum lahir kita. 1857. Dia ngomong begini nih, dengerin. Jika kita adalah orang Kristen sejati, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu berjalan mulus dan selalu baik menuju surga. Artinya nggak ada masalah. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh jika kita dianiaya, jika kita menderita, jika kita sakit, duka cita, kecewa atau dikecewakan oleh orang lain. Pengampunan dan kasih karunia dan kemuliaan memang disediakan Tuhan. Namun Dia tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan, tetapi justru harus pikul salib. Melalui penderitaanlah Tuhan banyak mengajarkan hal-hal yang berharga. Tanpa penderitaan kita tidak pernah belajar penderitaan Kristus. Melalui penderitaan kita belajar bagaimana mengerti kasih karunia yang Kristus korbankan di atas kayu salib. Melalui penderitaan kita dimurnikan kembali. Melalui penderitaan kita didewasakan. Dan melalui penderitaan kita merindukan sorga.
Siapa di sini yang merindukan sorga? Karena kita senang makan enak, baju ada, rumah enak, tidur pakai AC sampai kedinginan. Udah lupa sorga, lupa. Tapi kalau saudara disiksa, saudara dianiaya, saudara benar-benar menderita, Tuhan, kapan Engkau datang? Nah, itu merindukan gitu. Nah, saudara sampai begitu nggak? Paulus itu dirajam, ditangkap, dimasukkan ke penjara, dicambuk berkali-kali, 39 kali pukulan berkali-kali, kelaparan, karam kapal. Tapi pernah menyangkal Tuhan nggak? Dia ngerti menderita, pernah dilempari batu dan dipukul. Maka dia berkata, dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kenapa? Ya iyalah, banyak lukanya, ada tanda milik Kristus. Nah, kita pernah menderita nggak? Dianiaya nggak pernah. Ditangkap masuk penjara nggak pernah. Kelaparan nggak pernah, buktinya pada gemuk-gemuk. Di penjara kagak pernah. Dicambuk kagak pernah. Dianiaya nggak pernah. Tapi putus asa sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Nah, itu tadi kalau banyak nonton YouTube. Putus asa sendiri. Bagaimana kita ini? Aduh, saudara-saudara, tolonglah kita. Saya mau kisahkan sebuah kisah. Ini kisah asli. Di Skotlandia, itu di Eropa. Kita jarang-jarang ke Eropa. Mahal. Ini ceritanya aja. Skotlandia sebelum jadi Kristen, negara Kristen, itu Skotlandia itu banyak penyiksaan. Biasa negara-negara yang jadi Kristen itu dulunya penyiksaan, penganiayaan. Jadi ditangkaplah dua wanita. Yang satu lebih tua usianya, yang satu lebih muda. Kebiasaan penyiksaan di Skotlandia adalah dibawa ke pantai. Dan pantai atau laut itu biasanya ada jam-jam tertentu pasang. Jadi yang tua ditaruh, diikat di tempat yang lebih dalam. Memang udah ratusan orang banyak meninggal di sini. Dia diikat pada tiang yang sama. Itu mulai naik, mulai ombak, kepalanya, gitu. Tapi masih bisa bernapas sedikit. Terus biur lagi, tapi akhirnya naik terus air, tenggelamlah dia. Dia meninggal kehabisan udara. Ditanyalah yang muda ini supaya ada kesempatan menyangkal Kristus. Lihat itu, orang menderita, sejelaskan kali Kristus supaya kamu percaya kepada Kristus dan bisa diselamatkan. Jangan sanggup mati juga sama seperti dia. Apa jawab wanita ini? Anak ini berkata, apa yang kamu lihat? Kata Algojo, aku melihat Kristus tersiksa di tubuh wanita itu. Karena dia pun tubuh Kristus. Aku melihat Kristus. Dan dia tidak mau menyangkali Kristus. Sampai dia sendiri akhirnya mati. Mati. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita juga menderita oleh Kristus? Saya berkata kepada saudara ini, kalimat ini penting sekali. Saat Andrew Reid putus asa, dia sedang putus asa sekali. Lalu Tuhan berkata, Andrew, ambil kertas kosong. Lalu dia ambil kertas kosong. Untuk apa Tuhan? Gambar salib. Dia gambar salib. Lalu dia berkata, apa artinya Tuhan? Di kayu salib, begitu menderita, aku gak pernah putus asa. Maka kamu pun saat menderita, di hadapan salib, tidak ada keputusasaan. Nil disperandum, itu bahasa Italia. Tidak ada keputusasaan di hadapan salib. Ingat ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat kalimat ini. Kalau engkau sedang menderita, kalau engkau sedang susah, lihat, pandang salib. Yesus menderita sesusah itu, enggak putus asa. Saudara, penderitaannya pasti tidak lebih berat dari Yesus. Kalau Yesus tidak putus asa, kita pun tidak boleh putus asa. Itulah menjadi serupa dengan Kristus.
Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi refnya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Terus disempurnakan selalu. Dalam setiap jalan Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Katakan pada Tuhan, aku ingin seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus ada di sini. Ayo pandang Tuhan. Tuhan Yesus ada.